Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat saudara sekalian yang ada di rumah, yang sementara mengikuti ibadah di pagi hari ini. Hari ini kita memasuki minggu ketiga di bulan yang ke-11 ini. Dan kita akan memulai ibadah ini dengan terlebih dahulu kita memohonkan Roh Kudus menuntun kita di dalam pemberitaan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa yang Maha Kudus. Satu minggu boleh kami hidup dalam penyertaan kasih sayang Tuhan. Sekalipun masih dalam suasana pandemi COVID-19. Tetapi semangat untuk kami memuliakan Tuhan tidak akan pernah luntur. Dan karena itu, semua umat-Mu yang ada di rumah, yang mempersiapkan diri mereka di pagi hari ini untuk beribadah, kiranya Tuhan siapkan hati dan pikiran mereka ketika kami sama-sama akan membaca dan memahami firman-Mu. Isi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga apa yang kami baca ini menjadi pegangan kehidupan kami untuk melangkah pasti dalam iman kami kepada Kristus yang adalah firman yang hidup itu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kekal selama-lamanya. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita di hari ini diambil dari Mazmur pasal 100 pada ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Mazmur 100 ayat pertama sampai yang kelima demikian. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini, saudara-saudara. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan dan mau melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita selalu mendengar orang berkata, puji Tuhan. Dan saya yakin, sungguh yakin, kata ini pun acap kali saudara-saudara pun mengucapkannya. Tetapi pertanyaan yang perlu kita renungkan, saudara-saudara, kenapa sampai kita harus berkata puji Tuhan?
Terlepas dari pemahaman pribadi saudara masing-masing terhadap ucapan itu, saya ingin katakan begini. Kata puji Tuhan bukanlah sebuah kata biasa yang mudah diucapkan, tetapi dia mengandung nilai hidup yang sangat dalam, saudara sekalian. Ketika kita katakan puji Tuhan, itu berarti ada persoalan, ada pergumulan hidup yang tidak mampu kita atasi, sekalipun kita sudah berupaya menurut kemampuan kita. Dan ketika kita datang pada Tuhan dalam doa dan kepasrahan hati, maka persoalan dan pergumulan yang kita hadapi tadi, saudara-saudara, nyatanya mampu kita atasi karena kasih Tuhan sendiri. Saudara-saudara, memang kata puji Tuhan berarti sebuah pengakuan yang keluar dari hati nurani yang dalam, yang penuh iman, bahwa bersama Tuhan, hanya dalam persekutuan dengan Tuhan, maka pasti ada sukacita, ada kebahagiaan yang kita peroleh. Pasti ada sukacita dan kebahagiaan yang kita alami dan kita nikmati, sekalipun penderitaan dan kesukaran sering datang menerpa saudara-saudara. Kita boleh belajar dari Ayub. Ketika Tuhan memberikan kepadanya kekayaan berlimpah, ia tidak menjadi sombong. Dan ketika kebahagiaan karena kekayaan yang ada padanya itu kembali, Tuhan minta, Tuhan ambil daripadanya, ia tidak pernah kecewa dan marah kepada Tuhan. Tetapi ia justru memuji Tuhan lewat perkataan-perkataannya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub 1 pada ayatnya yang ke-21 bagian akhir. Dalam ungkapan keyakinan Ayub tadi, ada hal yang perlu kita warisi dalam hidup kita, saudara-saudara. Bahwa Ayub sadar apa yang ada padanya itu ia terima dari Tuhan. Dan ketika Tuhan mengambil kembali pemberian Tuhan itu dari Ayub, maka Ayub pun memberikannya kembali kepada Tuhan dalam nada syukur dan puji-pujian, saudara-saudara. Ini hal yang perlu kita catat di tengah kehidupan kita masa kini. Acap kali kita menerima, tapi kita kurang bersyukur kepada Tuhan.
acap kali ketika Tuhan mengambil apa yang Ia berikan dari kita, kita marah, kita kecewa. Tapi Ayub memperlihatkan sikap hidup beriman yang sungguh dalam. Ia ingin memuji Tuhan, baik di tengah kesenangan maupun di tengah kesusahan hidup yang ada. Saudara-saudara, sikap hidup seperti inilah yang ingin pemazmur sampaikan kepada umat Israel yang datang beribadah di Bait Allah. Bait Allah adalah tempat di mana umat berjumpa dengan Tuhan. Mereka datang untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, sebab mereka percaya dalam Bait Allah itu mereka akan bertemu dan bersekutu dengan Allah sambil membawa persembahan atau korban-korban bakaran sebagai ungkapan syukur, ungkapan terima kasih mereka atas pemberian-pemberian yang telah Tuhan karuniakan dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang merupakan penekanan yang ingin pemazmur sampaikan atas sikap umat ketika mereka datang dalam beribadah tadi. Yang pertama, saudara-saudara, Israel harus beribadah dengan sukacita, penuh kegembiraan, penuh kegirangan dan kebahagiaan. Mereka tidak boleh datang dalam keputusasaan, kekecewaan, kebimbangan, dan keraguan. Kenapa? Dalam ayat 5 bacaan kita tadi dikatakan bahwa sebab Tuhan itu baik. Kebaikan Tuhan itu bukan hanya sebatas sebuah teori, tapi kebaikan Tuhan itu nyata, nampak dalam seluruh karya keselamatannya yang Ia kerjakan bagi Israel. Saudara-saudara, sejak mereka keluar dibimbing dari Mesir, tanah perbudakan, hingga memasuki tanah Kanaan, karya-karya Allah begitu indah mereka nikmati dalam perjalanan hidup mereka semua. Kebahagiaan dan sukacita itu pun mau disaksikan oleh Nabi Yesaya ketika ia berkata dalam Yesaya 63 pada ayat yang ke-7. Aku hendak menyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan kepada kita, dan kebajikan besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya yang sesuai dengan kasih setianya yang besar. Yesaya mau katakan, yang mau dia ungkapkan adalah dia mau menyebut-nyebut, dia mau mengungkapkan kasih setia Tuhan itu setiap saat, memasyurkan Tuhan dalam segala yang telah ia berlakukan atas kehidupan pribadinya dan kehidupan umatnya Israel, saudara-saudara. Kemudian dalam Mazmur 100 ayat 5 itu pun dikatakan, kasih setia Tuhan itu kekal
tidak berubah, tidak terbatas, atau tidak dibatasi pada generasi tertentu, tetapi berlangsung terus, berlangsung dari generasi ke generasi, turun temurun, saudara-saudara. Hal yang kedua mau dikatakan buat kita, atau yang mau dikatakan pemazmur ini buat umat Israel, bahwa sikap mereka harus memperlihatkan sikap yang sungguh-sungguh menyadari, sikap yang sungguh-sungguh mengakui dan hidup sesuai kebenaran iman bahwa Tuhan, bahwa tanpa Tuhan maka umat Israel pun tidak pernah ada. Tuhanlah yang membuat mereka ada dan menjadikan mereka selaku umat pilihannya. Oleh karena itu, pemazmur mau katakan, umat itu harus setia dan taat mendengarkan suara Tuhan. Bagaikan kawanan domba mendengarkan suara gembalanya, untuk dituntun pada jalan yang benar, saudara-saudara. Sikap yang selalu mau beribadah kepada Tuhan, sikap yang selalu setia dan taat kepada Tuhan, saudara-saudara, akan menghasilkan rasa rindu yang dalam kehidupan umat Israel untuk selalu datang ke rumah Allah dan hidup menurut ketetapan Allah sendiri. Dalam kehidupan yang dekat dengan Allah, itulah maka mereka akan semakin mengenal Allah, bahwa Tuhan itu bukan hanya Allah yang hidup, tetapi juga Allah yang menciptakan alam semesta ini. Allah yang senantiasa menjadi teman setia dalam perjalanan hidup mereka. Bahkan Allah yang menyelamatkan umat, menyelamatkan seluruh manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini, saudara-saudara. Inilah yang menjadi alasan utama bagi Israel untuk memuji Allah dengan rasa syukur tanpa korban sembelihan dan korban bakaran. Seperti kata pemazmur 69 pada ayatnya yang ke-19 dan 20. Pada ayat yang ke-31 dan 32. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagung-agungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah yang dipersembahkan oleh mereka. Artinya begini, orang yang mau memuji Tuhan, orang yang mau beribadah kepada Tuhan adalah orang yang mau mempersembahkan seluruh kehidupannya
dari ujung rambut sampai telapak kaki untuk taat dan setia secara utuh kepada Tuhan. Karena ia percaya bersama Tuhan ada sukacita, ada kebahagiaan, saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam hubungan dengan tema kita yang diberikan oleh Baki, gereja yang menerima, gereja yang memberi, maka hal yang perlu kita sadari adalah bahwa kita ada di dunia ini. Kita ada di Ciang sana adalah karena Allah yang membuat kita ada. Adalah karena Allah yang menghadirkan kita di sini. Kasih-Nya yang begitu mulia telah membuat kita boleh menikmati keselamatan karya, menikmati karya-karya keselamatan Allah lewat kematiannya di atas tiang kayu salib. Itu berarti bahwa kita telah menerima hidup yang indah, hidup yang penuh sukacita dan bahagia dari Tuhan kita, Yesus Kristus, saudara-saudara. Dan karena itu pun kita pun patut memberi pujian dan hormat kepadanya lewat sikap hidup yang penuh ketaatan dan kesetiaan kita yang sungguh, saudara-saudara. Kita harus memuji Dia dengan seluruh keberadaan hidup kita. Bagaimana caranya kita memuji Tuhan itu? Saudara-saudara, kata memuji berasal dari bahasa Ibrani. Kata dalam bahasa Ibrani Halel, yang isinya ada bermacam-macam. Ada pengucapan syukur, ada doa permohonan, ada sikap peribadahan, tetapi yang lebih istimewa, saudara-saudara, ada sebuah ungkapan keyakinan bahwa Tuhan yang mereka alami, Tuhan yang mereka percayai dan imani adalah Tuhan yang hidup. Adalah Tuhan yang selalu memahami apa keinginan umat itu, saudara sekalian. Dalam pengertian inilah saya ingin mengajak saudara-saudari semua untuk memahami bahwa masa tugas Majelis Jemaat POK Ciang Sana periode 2017-2021 akan berakhir. Dan panitia pemilihan Majelis Jemaat untuk periode 2021-2024 pun sudah terbentuk. Itu berarti sebagai umat yang telah menerima karya keselamatan Allah yang begitu luar biasa nilainya, maka sudah sepatutnya lah kita memberi yang terbaik
yang dapat menyenangkan hati Tuhan, saudara-saudara, yaitu kita mempersembahkan seluruh hidup kita sebagai buah puji-pujian dengan melibatkan diri kita, diri saudara dan saya dalam arak-arakan selaku hamba Tuhan, selaku pelayan Allah untuk berkarya di masa tugas 2024 nanti dalam sikap yang penuh dengan sukacita dan kegembiraan. Dan saya percaya bahwa saudara-saudari semua akan berkata, puji Tuhan, dengan senang hati. Jangan katakan, saya belum bisa atau saya belum pandai berbicara. Sebab Tuhan Yesus pernah mengingatkan para muridnya ketika ia berkata dalam Matius pasal 10 ayat 19 dan 20. Janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jangan pula tanyakan apa upahnya, sebab firman Allah berkata di dalam pertama Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita sudah menerima berbagai berkat Allah dari waktu ke waktu. Tanpa kita minta, Ia menyediakannya bagi kehidupan kita semua. Karena itu, siapkanlah hati kita, hati saudara dan saya, dalam kerinduan yang sungguh. Sebagaimana umat Israel yang diingatkan oleh pemazmur ini, supaya dalam kerinduan hidup mereka selalu hadir, beribadah bagi kemuliaan Tuhan, taat dan setia pada Tuhan, untuk melakukan apa kehendak-Nya dalam hidup kita. Karena Ialah yang mampu memberikan kepada kita sukacita dan kebahagiaan itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu, mengingatkan kami, hidup yang kami hidupi ini adalah pemberian Allah
buat kami dengan cuma-cuma. Bahkan diberikannya ketika kami masih terlelap dalam tidur kami. Dan ketika kami bangun di pagi hari, segala hal yang baru, tak berkesudahan, Tuhan hadirkan mengiringi perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus mengajar kami. Roh Kudus menuntun kami supaya kami sadar untuk menjawab pemberian Tuhan itu lewat sikap hidup kami yang harus kami persembahkan kepada Tuhan sendiri, yaitu ketaatan dan kesetiaan kami di dalam memberlakukan makna firman Tuhan ini, melibatkan diri kami semua sebagai alat-alat yang hidup bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Jangan tinggalkan kami berada di tengah-tengah keraguan, kebimbangan hidup yang ada. Jangan tinggalkan kami untuk berada dalam sikap masa bodoh, tidak peduli dengan pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada. Tapi buatlah kami bersukacita dan bergembira untuk setiap saat siap hadir memberlakukan firman itu dalam tutur kata dan sikap hidup kami dari waktu ke waktu. Karena itu kami bersyukur Tuhan bahwa sampai dengan hari ini, sekalipun masih dalam suasana COVID-19, sekalipun kami semua masih beribadah dari rumah tangga kami masing-masing, tapi yakinkan kami ada saatnya di mana Tuhan memberikan waktu buat kami berhimpun bersama, datang beribadah, kerinduan untuk beribadah dalam rumah Tuhan yang sudah kami bangun sejak beberapa tahun yang lampau. Sejak bulan Maret sampai dengan hari ini, bangunan itu tidak kami pakai untuk beribadah. Dan barangkali kami percaya Tuhan punya rencana. Minggu-minggu ke depan kami boleh beribadah di dalamnya. Kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami semua. Persiapkan majelis jemaat untuk mengatur semuanya. Dalam saat-saat mereka mengakhiri masa jabatan, masa pelayanan, masa tugas mereka, periode 2017-2021. Kiranya dengan karya-karya yang telah mereka lakukan menjadi pengalaman yang indah bagi calon-calon majelis jemaat baru, calon-calon majelis terpilih untuk periode 2021-2024 nanti. Dan biarlah persekutuan kami semakin akrab, semakin saling memperhatikan,
satu dengan yang lain, menopang satu terhadap yang lain. Di saat iman kami lemah, di saat kami berputus asa, bimbang dan ragu, kiranya kami saling mendoakan dan menguatkan di dalam kasih Kristus sendiri. Khusus kami berdoa untuk Ibu Vanda. Kami percaya bahwa apapun juga yang ia alami dalam hidup ini, penyakit apapun juga yang ia derita, semua terbuka dalam pandangan mata Allah. Ulurkanlah tangan kasih sayang Tuhan dan jamah dia. Biarlah oleh kuat kuasa Allah, keajaiban Tuhan terjadi yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Tapi bagi Allah semuanya itu mungkin. Biarlah itu terjadi atas diri saudari kami, Ibu Vanda. Berkati suami dan anak-anaknya untuk tekun berdoa. Menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang ada, yang mungkin juga berada di tengah-tengah keadaan sakit. Masa-masa lampau ada saudara-saudara kami yang juga positif COVID-19. Tapi oleh bimbingan penyertaan kasih sayang Tuhan, mereka dibebaskan dan kembali dalam rumah tangga mereka dengan suasana damai dan sejahtera Allah. Syukur dan terima kasih kami naikkan kepada Bapa di sorga. Kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun, baik pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Rahmati mereka dengan berkat Tuhan. Buatlah mereka selalu penuh kegirangan bahwa yang Tuhan buat itu mau mengingatkan mereka hanya dalam persekutuan dengan Tuhan. Sukacita dan kebahagiaan itulah yang mereka peroleh. Karena itu, biar mereka mengungkapkan syukur dan pujian yang naik kepada Bapa sebagai rasa syukur mereka. Kami berdoa untuk anak-anak mereka dalam bangku-bangku pendidikan sekalipun belajar dari rumah. Kami berdoa untuk anak-anak mereka yang sudah selesai dan mencari pekerjaan. Tuhan memberkati mereka semua dengan segala keberadaan hidup ini. Biarlah pada akhirnya mereka menggapai hari esok yang lebih baik dalam kehidupan mereka semua. Ketika ada yang lemah, Tuhan kuatkan iman mereka. Ketika ada yang berputus asa, bimbang dan ragu, perteguhkan pengharapan mereka kepada Tuhan sendiri. Ketika mereka jauh dari Tuhan, tariklah mereka ke bawah kepak sayap kasih sayang Allah. Bapa yang Maha Kudus, siapkan kami semua sebagai umat yang ada. Ketika datang pemilihan majelis jemaat baru, kiranya hati, pikiran, perasaan, bahkan seluruh kehidupan umat-Mu, mereka angkat ke hadirat Bapa dan berkata kepada Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Terima kasih Bapa. Kiranya lewat
pemilihan majelis Jumat baru nanti, tidak ada yang berkata, aku belum pintar berbicara. Apa upahnya kalau kami harus menjadi pelayan Tuhan? Tapi buatlah mereka selalu bersyukur bahwa yang Tuhan buat dalam hidup mereka itu lebih baik, lebih berguna, lebih bermanfaat. Dan yang harus mereka balas kepada Tuhan pun harus dapat menyenangkan hati Tuhan sendiri. Tuhan Yesus, segala kesiapan untuk beribadah dalam rumah ibadah, Tuhan kiranya membuka jalan bagi pemerintah dalam pengaturan-pengaturan yang ada untuk memutus mata rantai COVID-19 ini dengan memberikan izin kembali kami boleh beribadah dalam rumah-rumah peribadahan kami. Karya Tuhan itu pasti, dan itulah keyakinan kami. Lambat atau cepat, kami pasti akan kembali beribadah dalam persekutuan sebagai anak-anak kepunyaan Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, presiden, wakil presiden, para menteri, para pejabat tinggi dan tertinggi negara. Tuhan siapkan mereka semua. Anggota-anggota legislatif, yudikatif, Tuhan persiapkan mereka untuk memperlakukan tugas kenegaraan itu dalam keadilan, dalam kedamaian yang sungguh kepada Tuhan, supaya ada rasa sukacita, ada rasa kebahagiaan yang boleh dinikmati oleh masyarakat dan bangsa ini. Jauhkan perpecahan, jauhkan intoleransi yang bisa terjadi setiap saat. Jauhkan niat-niat hati dari pribadi, golongan, masa tertentu dalam merusak, binasakan persekutuan dan kesatuan bangsa ini. Dalam merubah dasar negara ini dengan ideologi-ideologi yang lain. Tapi biarlah apa yang sudah dilakukan oleh pendiri bangsa ini akan tetap dipegang teguh siapapun juga yang akan memerintah di negara ini, Tuhan. Biarlah kiranya kami semua keluar dari rasa pertikaian, iri hati, dengki, dan sebagainya. Golongan-golongan yang ingin untuk menjadikan negara ini sebagai negara kepunyaan umat mayoritas, singkirkan itu dari kami semua, supaya rasa aman selalu terjadi. Berikan kebijaksanaan pemimpin-pemimpin kesatuan TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan perdamaian bangsa ini. Buatlah para ahli hukum yang ada benar-benar menegakkan keadilan hukum yang ada. Semuanya itu semata-mata untuk mendatangkan rasa damai dan sejahtera bagi masyarakat dan bangsa. Itulah doa kami, Bapa. Kami sadar jauh dari kesempurnaan. Karena itu, sempurnakanlah semua doa ini dalam doamu yang sempurna,
yang Tuhan ajarkan buat kami semua demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada akhirnya, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya tinggal menyertai, memelihara, melindungi, memberkati, bahkan menyelamatkan saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. And on that day when my strength is failing, the end draws near and the time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forever.